Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyuna Rafifah. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 dari Praktikum Statistika Sains Data. Jadi yang pertama itu kita memanggil paket ISLR, SPLine, dan boot. Setelah itu kita memanggil attach wake atau data wake dari paket ISLR. Lalu setelah itu kita masuk regresi polinomial dan step function. Nah, jadi kode ini untuk membuat kode regresi linear di R untuk memprediksi WG berdasarkan X yang dipolinomialisasi hingga derajat 4 menggunakan data dari data framework. Kemudian kode tersebut menghasilkan ringkasan koefisien dari model tersebut. Lalu kode selanjutnya sama seperti kode di atas, tapi ada perubahan sedikit, yaitu menambahkan Raute dan fit 2. Nah, lalu kode selanjutnya, kode ini membangun model regresi linear di R dengan WG sebagai variabel respon dan X dipangkatkan hingga derajat 4 secara manual. Kemudian kode tersebut menampilkan koefisien dari model tersebut. Lalu setelah itu, kode ini membangun model regresi linear di R untuk memprediksi WG juga berdasarkan X yang dipolinomalisasi hingga derajat 4, tapi dia ini menggunakan fungsi Cibane untuk memasukkan istilah-istilah polinomial. Setelah itu, kode tersebut menampilkan koefisien dari model tersebut. Lalu, kode ini untuk membuat sebuah grid dari variabel H untuk memprediksi model dapat menggunakan fungsi predik dan juga dapat melakukan pengukuran error terhadap model ini. Selanjutnya, nah, selanjutnya adalah membuat plot data dan menambahkan fit dari pangkat 4 polinomial. Nah, sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Nasfa Nurafifah. Oke, untuk pada berikut ini menggunakan fungsi predik untuk melakukan prediksi menggunakan model regresi yang telah disiapkan sebelumnya, yaitu adalah model fit2 dengan parameter itu adalah new data yang kemudian menggunakan fungsi max ABS predik fit predik 2 dengan fit untuk mencari perbedaan maksimum antara prediksi dari dua set hasil dan didapatkan outputnya sebagai berikut. Oke, untuk kode berikutnya sebagai berikut. Itu menjalankan regresi polinomial, kita dapat memutuskan pangkat berapa yang akan kita gunakan. Hipotesis test adalah salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini. Pada model ini, kita melakukan fitting model dengan jangkauan dari linear ke pangkat 5 polinomial dan mencari model yang paling sederhana yang mana cukup menjelaskan hubungan dari weight dan age. Maka dari itu, kita akan menggunakan tabel ANOVA dengan menggunakan UGF yang memerintahkan kita untuk melakukan plus 0. Di sini adalah OF dari summary fit 5 ini adalah digunakan untuk mendapatkan ringkasan koefisien dari model regresi fit 5 yang mana merupakan model regresi dengan polinomial derajat 5 dari variabel H yang telah disesuaikan ke data yang diamati. Kemudian kode berikut ini untuk memangkatkan nilai dari min 11,983 dan didapatkan output yaitu 143,5923.
Lanjut, ini juga menggunakan ANOVA untuk model ini. Karena ANOVA dapat mengetahui apakah kita menggunakan polinomial ortogonal atau tidak, lalu juga berfungsi ketika kita ingin memiliki istilah lain dalam model juga. Kode ini untuk mempertimbangkan tugas memprediksi apakah seorang berpenghasilan lebih dari $250.000 per tahun, kecuali bahwa pertama kita membuat vektor respon yang sesuai dan kemudian menerapkan fungsi jawaban menggunakan family, yaitu adalah binomial, agar sesuai dengan model regresi logistik polinomial. Kemudian kode ini digunakan untuk mengembalikan pembungkus I untuk membuat variabel respon biner ini dengan cepat. Ekspresi weight lebih besar dari 250 dievaluasi menjadi variabel logis yang berisi benar dan salah yang menggunakan fungsi GLM. Memaksa ke biner dengan menyetel benar ke 1 dan false ke 0. Sekali lagi kita membuat prediksi menggunakan fungsi predik. Ya, terima kasih. Saya Mutiara Dian Pitaloka dengan NIM 122450047. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk kode yang telah dilakukan oleh teman saya. Nah, untuk kode selanjutnya itu kita tuh akan menggunakan I. Di sini kan kita menggunakan I untuk membuat variabel respon biner, di mana ekspresi upah lebih besar daripada 250 yang dievaluasi menjadi variabel logis yang berisi true dan false. Yang GLM yang akan menggunakan GLM untuk menggunakan biner dengan menyetel true ke 1 dan false ke 0. Lalu kita akan melakukan prediksi apakah seseorang berpenghasilan lebih dari $250 per tahun. Dan pertama-tama itu kita akan membuat vektor respon yang sesuai, lalu menerapkan fungsi GLM menggunakan family sama dengan binomial agar sesuai dengan model regresi logistik polinomial. Selanjutnya untuk kode pfit sama dengan exp, predfit per 1 tambah exp, predfit. Ini tuh kita akan mendapatkan interval kepercayaan, di mana kita akan menghitung batas atas dan bawah pada skala logit atau logout, lalu akan membalikan untuk mendapatkan skala probabilitasnya. Selanjutnya, untuk pred sama dengan predict, fit, new data sama dengan list, age sama dengan age titik grid, type sama dengan respon, SE sama dengan true. Nah, di sini tuh kita akan melakukan prediksi lagi menggunakan fungsi predict. Nah, setelah kita melakukan predict, kita akan membuat plot, di mana plot ini tuh hasilnya tuh seperti ini, di mana plot ini tuh menggambarkan nilai umur yang sesuai dengan observasi nilai dengan nilai wage di atas 250 sebagai tanda abu-abu di bagian atas plot, sini, dan nilai umur yang sesuai dengan pengamatan dengan nilai upah di atas 250 ditampilkan sebagai tanda abu-abu di bagian bawah plot. Nah, di sini. Nah, tanda abu-abu di bagian atas dan bawah panel ini akan menunjukkan usia mereka yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah. Untuk kurva biru sendiri itu akan menunjukkan peluang yang sesuai untuk menjadi orang yang berpenghasilan tinggi berdasarkan fungsi usianya. Selanjutnya, kita akan melakukan table cut age, 4. Di sini tuh kita akan melakukan fitting step function supaya kita mendapatkan hasil ini ya. Nah, di mana kita ini menggunakan fungsi cut untuk melakukan kodenya. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi cut juga secara otomatis, di mana kita memilih cut point pada usia 33,5, 49 dan juga 64,5 tahun. Nah, kita juga bisa menentukan cut point kita sendiri itu secara langsung menggunakan opsi break. Fungsi cut juga mengembalikan variabel kategori yang diurutkan dengan fungsi lm, kemudian membuat satu set variabel dummy untuk digunakan dalam regresinya. Selanjutnya, untuk ini, kode ini tuh kita akan menampilkan plot, di mana plot ini adalah spline, yang dimana
Spline ini tuh menghasilkan kubik dengan 6 fungsi baris, di mana spline kubik ini dengan 3 simpul memiliki 7 derajat kebebasan, dan di mana derajat kebebasan ini digunakan oleh intercept. Nah, spline kubik dengan kanot menggunakan total 4 tambah K derajat kebebasan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Elena Simanjak dengan NIM 122450026 dari kelas RB, ingin menjelaskan atau menganalisis kode praktikum yang sudah diajarkan minggu lalu. Jadi pada kode yang pertama, saya akan menjelaskan bagian saya. Pada kode yang pertama itu ini di dalam kurung BS dalam kurung H kenal sama dengan C 25,40,60 itu bisa digunakan untuk membuat basis spline dengan titik knot yang ditentukan. Yang titiknya itu 25, 40, dan 60. Nah, dim ini digunakan untuk mendapatkan dimensi dan struktur dari objek hasil smoothing spline yang sudah dibuat. Jadi, kode ini seharusnya memberikan informasi tentang dimensi dari hasil smoothing spline yang dibuat dengan titik knot tersebut. Outputnya adalah dan 6. Yang kedua, dim ini digunakan untuk membuat basis spline dengan derajat kebebasan sebesar 6. Jadi DF ini adalah derajat bebas. Nah, dim ini digunakan untuk seperti yang kayak tadi, untuk mendapatkan dimensi atau struktur dari objek hasil smoothing spline dengan bedanya dengan derajat kebebasan yang telah ditentukan. Nah, kode yang ini seharusnya kesimpulannya memberikan informasi tentang dimensi dari smoothing spline yang dibuat dengan derajat kebebasan 6. Hasilnya sama. Nah, yang ketiga, kode yang ketiga menggunakan BS juga untuk membuat basis spline dengan derajat kebebasan 6. Namun, kali ini menggunakan ATPF yang digunakan untuk mendapatkan atribut tertentu dari objek hasil smoothing spline yang dibuat, yaitu atribut dari knots. Yang mengembalikan nilai titik knot yang digunakan dalam smoothing spline tersebut. Output bisa dilihat at 7,75, 42, dan 51. Kode yang keempat ini menggunakan fungsi LM, di mana fungsi LM ya. Nah, di mana fungsi ini untuk melakukan regresi linear terhadap variabel wedge terhadap spline. Wedge terhadap splines yang dihasilkan dari variabel H dengan derajat kebebasan 4 dengan DF-nya itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya hasil prediksi model tersebut digunakan untuk membuat plot smoothing spline. Plot smoothing spline ini dengan garis warna kuning, dan plot ini memberikan visualisasi bagaimana model dari smoothing spline tersebut mengikuti pola data H dan wedge. Nah, ini hasil plot dari smoothing spline. Ini H dan wedge. Kode yang kelima itu adalah memakai fit kemudian smooth spline. Kode ini membuat dua model smoothing spline untuk menggambarkan hubungan antara variabel H dan wedge. Pertama, model fit menggunakan 16 derajat kebebasan. Nah, sedangkan model fit yang kedua menghitung derajat kebebasan secara otomatis dengan menggunakan validasi silang atau CF
sama dengan true, validasi silang. Ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terhadap kompleksitas model smoothing spline yang optimal untuk data age dan age. Ini hanya warning doang outputnya. Terus yang ke ini membuat plot untuk memvisualisasikan model smoothing spline dengan 2 derajat kebebasan yang berbeda. Garis warna pink ini, entah garis ada garis warna pink, kita output ini. Nah, garis warna pink ini yang di belakangnya si ini itu menunjukkan model dengan 16 derajat kebebasan. Sedangkan garis warna ungu, bisa dilihat, menunjukkan model dengan derajat kebebasan yang dihitung secara otomatis. Bagi yang sebenarnya itu ada fit doang, nah itu pakai derajat kebebasan 16 ya. Nah, untuk yang fit 2 ini, untuk model dengan derajat kebebasan yang dihitung secara otomatis. Nah, pada plot menjelaskan perbedaan antara kedua model tersebut, memberikan informasi yang berguna kepada kita yang membaca plot ini. Terus yang terakhir, ini adalah plot di mana plot ini untuk model regresi lokal dengan menggunakan dua nilai span yang berbeda, yaitu 0,2 dan 0,5. 0,2 dan 0,5. Garis merah menunjukkan, ada garis merah, itu menunjukkan model dengan span 0,2. Nah, garis biru menunjukkan dengan model dengan span 0,5. Nah, yang 0,2 itu yang fit saja, yang fit tadi. Nah, sedangkan yang fit tadi dengan derajat kebebasan berarti 16. Sedangkan model dengan span 0,5 ini itu dengan derajat kebebasan yang otomatis yang tadi ada, itu fit 2. Nah, pada plot ini memberikan informasi yang jelas tentang perbedaan antara kedua model tersebut. Ini age sama age, local regression. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan kode dari teman saya. Selanjutnya kita akan melakukan cross validation untuk regresi polinomial. Pertama, kita melakukan fitting regresi polinomial untuk memprediksi variabel which menggunakan variabel age dengan menggunakan cross validation untuk memilih derajat optimal untuk polinomial. Nah, dengan kode set C702, delta srep NA, 10, for I in 1:10, GLM fit, GLM wedge poly, HI data sama dengan wedge, delta I, CV, GLM wedge, GLM fit, K sama dengan 10, delta 1. Nah, kode di atas ini akan melakukan penilaian validasi silang pada model regresi polinomial yang berbeda, dimulai dari model polinomial orde 1 hingga model polinomial orde 10. Nah, kemudian kita panggil deltas, ini akan menghasilkan 10 orde yang tadi dipanggil sebelumnya, dapat dilihat pada outputnya sebagai berikut. Di sini terdapat 10 orde. Kemudian kita lanjut akan membuat plotnya. Plotnya dengan rumus plot 1:10, deltas dengan variabel x-nya sama dengan degree dan variabel y-nya sama dengan CV error, type sama dengan 1, dmin, which mean deltas, point, which mean deltas, deltas, which mean deltas, dengan warna merah, cek sama dengan 2, pCA sama dengan 20. Nah, kita bisa melihat outputnya. Di sini titik merahnya berada di angka 4. Jadi derajat D sama dengan 4 itu merupakan derajat yang optimal untuk polinomial yang dipilih oleh cross validation. Nah, kemudian kita akan menggunakan 10 derajat polinomial untuk H. Kode ini
akan membuat 5 model regresi linier yang berbeda, di mana variabel responnya adalah which dan variabel prediktornya adalah polinomial dari variabel age dengan order yang berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat jenis model yang berbeda-beda, LM1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita akan melihat ANOVA dari model-model yang berbeda tadi. Nah, di sini kita perintah ANOVA digunakan untuk melakukan analisis ragam ANOVA dari antara kelima model regresi linier yang berbeda, yaitu LM1, LM2, LM3, LM4, dan LM5. Kemudian, analisis ragam ini akan menguji apakah ada perbedaan yang signifikan dalam penjelasan variabilitas respon wedge oleh model-model yang berbeda. Nah, dengan kata lain, analisis ini akan menguji apakah penambahan derajat kebebasan polinomial dalam variabel h meningkatkan kecocokan model secara signifikan. ANOVA p-value menunjukkan bahwa regresi derajat polinomial tingkat 2, 3, dan 4 memberikan kesesuaian yang wajar dengan data. Di antaranya, polinomial urutan kedua memberikan kesesuaian terbaik untuk data, di mana sebagai metode validasi silang memberikan kecocokan terbaik pada derajat polinomial 4. Nah, di sini kita bisa melihat pada polinomial urutan kedua memberikan kesesuaian terbaik untuk data. Kemudian kita lanjut untuk membuat plot yang membandingkan hasil dari dua model regresi polinomial yang berbeda, model orde 2 dan model orde 4 terhadap data age dan data wedge. Dengan kode sebagai berikut, dan outputnya kita bisa melihat seperti ini. Dengan garis warna biru itu adalah merupakan poli kedua, itu orde 2, dan garis merah merupakan orde 4. Nah, kemudian kita akan fitting step function untuk memprediksi which menggunakan age. Dan kemudian akan melakukan cross validation untuk memilih jumlah pemotongan yang optimal. Kemudian kita akan membuat plot sesuai yang diperoleh. Nah, kita dapat melihat output titik merahnya ada pada 8, angka 8. Nah, kode tersebut akan melakukan evaluasi, melakukan cross validation untuk menemukan jumlah potongan atau cuts yang optimal pada variable age untuk digunakan dalam regresi logistik. Nah, tadi kan kita bisa melihat bahwa pemotongan optimalnya itu ada di K sama dengan 8. Kemudian kita training data dengan potongan K sama dengan 8. Kemudian kita dapat output seperti ini. Nah, kode untuk membuat plot ini menampilkan titik-titik data dan data age dan data wedge dari dataset wedge. Serta garis regresi yang dibuat itu menggunakan model regresi linear dengan menggunakan variabel age yang telah dibagi menjadi 8 kategori cuts. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.